Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Mardiana Putra dari kelas 4A dengan NIM 230900009. Di sini saya akan menjelaskan tugas data mining mengenai association rule mining. Yang pertama, apa itu association rule mining? Association rule mining adalah salah satu teknik dalam data mining yang bertujuan untuk menemukan hubungan atau pola tersembunyi antar item dalam dataset. Teknik ini sering digunakan dalam analisis pasar keranjang atau market basket analysis, di mana kita ingin mengetahui produk apa saja yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Contoh aturannya, jika seorang membeli roti dan mentega, maka kemungkinan besar mereka juga akan membeli selai. Di setiap aturan sosial memiliki 3 metrik utama. Yang pertama ada support, yaitu seberapa sering kombinasi item muncul dalam dataset. Yang kedua ada confidence, yaitu seberapa besar kemungkinan item B dibeli jika A dibeli. Yang ketiga ada lift, yaitu mengukur kekuatan aturan dibandingkan dengan peluang acak. Yang kedua, bagaimana kedua algoritma tersebut bekerja. Dalam association rule mining ada dua algoritma utama. Yang pertama ada a priori algoritma. Prinsip dasarnya, jika sebuah item set sering muncul, maka semua subsetnya juga pasti sering muncul. Terus langkah-langkahnya, yang pertama ada hitung support untuk setiap item. Yang kedua ada hapus item yang tidak memenuhi minimum support threshold. Yang ketiga ada gabungan item untuk membentuk kandidat item set yang lebih besar. Yang keempat ada ulangi proses hingga tidak ada lagi kombinasi yang memenuhi syarat. Yang kedua ada algoritma FB growth atau frequent pattern growth, menggunakan struktur data FP-tree untuk menyimpan informasi item set secara kompak. Tidak perlu menghasilkan kandidat item set eksplisit seperti pada a priori. Terus langkah kerjanya, yang pertama ada bangun FP-tree dari dataset. Yang kedua, gunakan rekursi dan partisi pohon untuk menemukan frequent item set. FP growth cenderung lebih cepat dan efisien dibandingkan a priori, terutama pada dataset besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode bagaimana memproses kumpulan data dalam Python dalam kasus proses pembelian. Yang pertama, di sini ada kode from Google Colab import drive mount content drive. Untuk kode ini digunakan untuk menghubungkan Google Drive ke Colab. Tujuannya untuk kita bisa mengakses file yang ada di drive langsung dari Colab. Kemudian kita import library. Yang pertama ada import pandas aspd, itu digunakan untuk manipulasi data atau baca file CSV. Kemudian ada from mlx tense processing import transaction encoder. Sini untuk mengubah list transaksi menjadi matriks boolean yang bernilai true atau false. Kemudian ada from mlx tense frequency patterns import a priori FP growth association rules. Untuk a priori adalah algoritma untuk mencari item set yang sering muncul. Untuk FP growth itu algoritma yang lebih cepat daripada a priori. Kemudian ada association rules, itu membuat aturan asosiasi berdasarkan frequency item sets. Kemudian kita load CSV dari Google Drive. Nah, untuk kode ini ada file patch content drive my drive transaksi CSV. Untuk kode ini adalah untuk baca file CSV dari drive. Untuk df CSV-nya itu untuk membuat tabel. Selanjutnya, ubah ke format transaksi per baris. Transaction sama dengan df CSV grup BY transaksi ID item apply list to list.
Nah, untuk kode ini untuk mengkelompokkan item berdasarkan transaksi ID dan hasilnya berbentuk list of list. Kemudian ada encode transaksi ke format boolean matrix. Ada kode TE sama dengan transaction encoder, TE ARI, TE fit, transaction, transform, transaction, DF, encode sama dengan PD data frame, TARI columns sama dengan TE titik columns. Nah, untuk kode ini mengubah transaksi ke bentuk matriks boolean. Untuk true berarti item itu dibeli di transaksi tersebut. Selanjutnya ke algoritma a priori. Di sini ada kode frequency a priori sama dengan a priori df encoded min support sama dengan 0.3 use column sama dengan true. Nah, untuk kode ini a priori mencari frequency items di min support sama dengan 0.3 berarti hanya item set yang muncul di minimal 30% transaksi yang diambil. Terus untuk use column sama dengan true supaya output pakai nama item bukan indeks angka. Terus rules a priori sama dengan association rules, frequency a priori matrix sama dengan confidence min their souls sama dengan 0.6. Nah, untuk association rules ini membentuk aturan asosiasi dari matrix sama dengan confidence itu untuk nilai kepercayaan aturan. Terus ada min their souls sama dengan 0.6 itu hanya aturan dengan confidence minimal 60%. Kemudian ke algoritma FB Growth, untuk kodenya kurang lebih sama, cuma beda di algoritmanya. Untuk di algoritma growth, FB Growth ini mencari frequency item lebih cepat daripada a priori. Prinsipnya mirip, cuma algoritmanya lebih efisien. Ini adalah output dari algoritma a priori. Untuk penjelasannya, di sini ada data awal. Di data awal ada transaksi ID dan item. Ini untuk menampilkan 5 baris pertama. Setiap baris menunjukkan transaksi ID dan item yang dibeli. Transaksi ID sama artinya item tersebut dibeli dalam satu transaksi. Untuk frequency item setnya, di sini ada support sama dengan adalah proporsi transaksi yang mengandung item set itu. Misal 0.66 sama dengan 66% transaksi beli item itu. Item set sama dengan kombinasi item yang sering muncul. Kemudian ada interpretasi, misal susu. Untuk supportnya 0.66 berarti 66% mengandung susu. Terus ada roti, susu berarti support 0.33 berarti 33% transaksi membeli roti dan susu bersamaan. Untuk association rules-nya, di sini ada antecedents itu untuk barang yang sudah dibeli. Untuk consequence itu barang yang mungkin dibeli berikutnya. Ada support itu proporsi transaksi yang mengandung keduanya. Untuk confidence ini seberapa sering orang yang beli di antecedents juga beli di consequence. Untuk leave-nya ini berarti penguat hubungan antara antecedents dan consequence. Nah, untuk ini adalah output dari algoritma FB Growth. Outputnya sama seperti a priori, cuma beda di algoritmanya. Untuk association rules-nya juga sama. Ini menghubungkan pembelian antar item berdasarkan frequency item setnya. Dan untuk perbandingan a priori dan FB Growth ini outputnya hampir sama, cuma FB Growth lebih cepat di dataset besar. Bedanya hanya di cara mencari item setnya. Hasilnya relatif sama.
Cukup sekian dari saya penjelasan untuk mengenai association rules meaning, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.